akumulasi dari tubuh kita ini sudah powerful. Disitulah letak, makanya saya bilang kenapa contohnya para wali. Karena para wali itu kalau istilahnya mabuk ya, dia lupa kalau ada di dunia gitu. Dia lupa kalau saya masih di dunia ini, kira-kira gitu. Ada lagi yang berikutnya yang ini, tapi yang saya sampaikan ini bukan sebagai tauladan untuk dijadikan sebagai cara. Ini yang saya sampaikan bukan metodologi. Yang saya sampaikan ini adalah ibrah. Jangan pula setelah ini Bapak Ibu melupakan diri berada di dunia gitu maksud saya. Jangan tiba-tiba udah nggak masa loh. Bangun dia lupa mama udah ada masih di dunia ini. Oh, anaknya bingung semenjak dengar ceramah Ustaz itu lagi ngeyel ini. saya ceritakan hanya ibrah saja. Bahwa kenapa ibrah? Bahwa jalan kita masih panjang. Nah itu maksud saya. Jalan kita masih panjang. Sebab jalannya belum sampai, maka itulah sebab Allah panjangkan umur. Allah sebab sehatkan kita karena kita masih ingin mencapai makom yang paling tinggi. Karena tadi ada wali yang lupa bahwa dia masih ada di dunia, kira-kira gitu ya. Ada makomnya. Saya nggak sih wali. Ada makom yang soalnya dia lupa bahwa dia masih ada di dunia. Ada makom yang merindukan mati. Karena bagi dirinya dunia ini tidak menarik. Kenapa? Karena atas zikirnya, atas ma'rifahnya, atas Allah tajamkan hikmah kepada dirinya. Semacam tersingkap betapa nikmatnya hidup di akhirat. Maka dan ini Allah berikan energi-energi ini sebenarnya kepada para mujahid-mujahid pada zaman Rasulullah itu. Makanya begitu dibuka pendaftaran siapa yang mau ikut berperang di jalan Allah, mau beludak pendaftar sehingga akhirnya diverifikasi siapa yang belum menikah, siapa yang masih ada orang tua. Kalau sekarang dibuka itu tidak ada yang daftar insyaallah. Kenapa? Kalau kita bicara pakai akal rasional, saya orang akademik, makanya harus ada perbandingan. Ya. Nggak bisa kita terima gitu saja. Secara rasionalistik, tidak mungkin ada orang yang mau mengorbankan jiwanya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang imajiner, yang imajinatif. Surga itu sampai hari ini bagi orang rasional imajinatif. Tidak benar itu. Silahkan bercerita kita kepada orang-orang orientalis. Mereka masih menganggap surga itu adalah kebohongan yang dibuat Tuhan supaya manusia patuh terhadap perintah Tuhan. Kenapa? Karena berita surga di kitab sucinya Muhammad itu hanya bicara jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, hanya itu. Tidak ada tawaran yang lain. Seolah-olah Tuhan tidak punya imajinasi yang lain untuk menerangkan kepada makhluknya bahwa surga itu sangat menarik, kira-kira gitu. Kenapa Pak hanya air yang mengalir, ada buah-buahan gitu ya? Kenapa begitu banyak lembaran Al-Quran itu? Hanya begitu saja cara Allah menginformasikan surga gitu. Jadi seolah-olah bagi orang-orang orientalis itu ini Tuhannya orang Islam itu tidak spektakuler. Tapi bagi orang-orang beriman justru tawaran itu yang menggiurkan itu ya. Makanya disitulah ketakutan orang-orang rasional bukan kepada orang-orang yang irrasional, kepada orang-orang yang suprarasional. Jadi orang-orang beriman itu orang-orang yang suprarasional itu. Akal bukan menjadi tujuan terhadap kebenaran, tapi akal hanya menjadi pijakan mendapatkan hakikat kebenaran. Saya ulang ini ya, ini udah kuliah filsafat ini ya, ini akal ya. Orang rasional akal ini adalah tujuan kebenaran, tujuan. Kenapa? Setiap dia berpikir maka dia bekerja. Kenapa Anda makan? Karena saya lapar. Itu kan rasional ya. Kenapa Anda tidur? Karena saya ngantuk. Bagi orang rasional, akal adalah tujuan kebenaran. Bagi orang beriman, akal adalah metodologi, pijakan mendapatkan hakikat kebenaran. Jadi bukan akal tujuannya. Jadi kalau akal bilang, kau lapar, dibilang akal, makan. Lalu dibilang oleh kepercayaan suprarasional, berpuasalah, maka kau akan. Maka orang
memilih berpuasa pada saat dia sedang lapar? Kan aneh itu. Berarti orang-orang yang beriman sudah menggeser kekuatan rasional sebagai tujuan kebenaran, karena dia sudah mampu menjadikan hakikat kebenaran sebagai tujuan. Siapa itu hakikat kebenaran? Allah dan segala kebenarannya. Akal hanya sebagai metodologi mencapai itu. Dan itu sebenarnya, makanya Bapak Ibu itu yang saya sebut tadi. Kenapa kelihatan wali-wali itu ngeyel? Kan lagi-lagi saya sampai ke situ ceritanya. Tapi sudah pantaslah saya ceritakan pada saat ini. Kenapa para sufi itu ngeyel? Karena akal itu bukan tujuan kebenarannya. Akal itu hanya sebagai metodologi kebenarannya. Majnun itu jarang mandi. Tapi orang yang berkeliling, yang mendekati dirinya tidak pernah mencium bau badannya. Ini tadi kalau bicara zikir, tubuhnya sudah tidak tidak berani mewujudkan bau badannya karena zikirnya sudah kadung mengharumi tubuhnya. Kira-kira gitulah itu ya. Gimana itu saya membahas? Jadi gitulah. Awal baru setengah jam mandi udah bau orang. Coba. Jadi jangan bilang zikir itu mampu mengharumi manusia. Harum tidak tercium oleh hidung, karena penciuman hidung hanya kebenaran pertama dari wangi. Kebenaran terakhir dari penciuman hidung adalah senangnya kita berada di dekat orang. Itulah benar sebenar-benar harum. Jadi ada seorang anak, karena saking sayangnya dia kepada ibunya, mohon maaf, baunya tubuh ibunya, tapi dia senang dekat kepada ibunya. Kenapa? Karena penciuman sudah diputus menjadi sebab penilaian, karena penilaiannya sudah kepada rasa kasih sayang. Nah itu makanya nanti inilah yang berkolaborasi. Jadi nanti indrawi akan marah. Indrawi bilang, ente ini ngeyel betul ini. Penglihatanku tidak kau jadikan sebab kebenaran. Penciumanku tidak kau jadikan sebab kebenaran. Pendengaranku tidak kau jadikan sebab kebenaran. Iya, karena kau bukan kebenaran. Kau hanyalah cara mendapatkan kebenaran. Begitu nanti dialognya. Begitulah dialognya. Baik ya. Jadi ini nyambung juga nanti dengan kajian-kajian tauhid. Nanti saya sampaikan kepada Ustaz Wadmi supaya menghubungkannya. Beliau itu juga sedang membaca, kami sedang membaca kitab Al-Hikam. Ya, saya sering berdiskusi dengan beliau itu teman sejawat saya. Ya, beliau juga sedang mendalami hal-hal yang spiritualistik lah, kira-kira yang teologi. Baik ya, kita lanjut. Orientasi hidup adalah ridha Allah. Nah, jadi orientasinya adalah ridha Allah. Kerelaan Allah menerima kita sebagai hamba-Nya. Ya, ini kalau diterjemahkan sederhana. Pertanyaannya, apakah Allah rela kita ini menjadi hamba-Nya? Coba. Kita ini ciptaannya, tapi belum tentu menjadi hamba-Nya. Oh, memang benar Allah ciptakan kamu, tapi apakah kamu sudah menjadi hamba? Tidak, belum tentu. Itu dia. Tapi bab ini tidak akan dibahas di dalam fikih. Saya pastikan itu. Karena fikih mensyaratkan syahadat dalam rukun Islam. Setiap kau bersyahadat, selesailah urusan terhadap keislaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu yang saya sebut fikih harus dikawal dengan kajian tasawuf dan tauhid supaya sempurna ya. Ya, sama seperti ayat yang pernah saya sebutkan ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Walaupun Allah turunkan grade, itu Allah turunkan grade itu. Kenapa? Karena Allah tahu banyak orang yang mati tidak dalam keadaan menjadi hamba yang baik. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, maaf ya kalau saya tulisannya haqqatu wala tamutunna illa ya wa antum muslimun. Saya ambil penggalannya saja.
Waktu diperintah kita disuruh beriman. Wahai orang-orang beriman, berarti kan kita dipanggil sebagai orang-orang beriman. Bertakwalah kau dengan sebenar-benar takwa, haqqa. Jadi takwa yang hak itu, takwa yang original. Kalau kita beli apa itu ya, cake. Kalau ada yang Burberry, ada yang, tapi dia pilih yang original, yang original. Karena kadang kalau sudah dicampur yang lain-lain, originalitas rasanya sudah hilang. Ya. Coba ada, ini saya bicara makanan, mie Bangladesh, kalau makan. Mie Bangladesh itu kan Indomie, mie instan. Tapi karena sudah lebih banyak campuran bumbu Indianya, kehilangan wujud mie instannya, yang muncul adalah Indianya. Nah, yang diminta dalam keimanan haqqa. Keimanan yang haqqa itu keimanan yang apa itu? Ikhlas. Itulah dia. Keimanan yang ikhlas. Tidak ada di sana harap. No hope. Nothing hope. Tidak ada harap. Apa harapmu? Harapku hanya ingin dekat kepada Allah. Itu yang hak. Itulah keimanan yang original, Pak. Kenapa saya bilang itu yang keimanan yang original? Karena kita punya ruh kembali kepada siapa? Dibilang mamanya, pulang aja kau ke rumah, tidak usah kau boleh-boleh. Kau aja sampai di rumah udah senang kurasa. Itu yang hak tuh. Anaknya di pesantren bilang, mau pulang, mau apa mak? Di sini ada tempe, ada bayam segala macam. Kau aja pulang kemari. Kau aja sampai di rumah udah senang lagi kurasa. Berarti original. Jadi ini dia Pak, makanya lagi-lagi ayat ini muatannya memang sangat sofistik. Jadi tidak bisa kita serap energinya hanya energi datar saja. Kalau kita bicara pada pendekatan yang sangat awam, yang penting kau beriman, bertakwa, udah selesai. Selesai, itu wujud dasarnya itu. Tapi bagaimana meresapi kebenarannya itu? Jadi sebenarnya ikhlas ini adalah kendaraan yang paling sulit tapi yang paling nikmat. Jadi wala tamutunna, jangan kau mati. Tamutunna ini Pak, mati ini pertama hilangnya ruh dari jasad. Ya, itu mati yang jasmania, berpisahnya ruh dari jasad. Atau yang kedua, hilangnya keimanan dari ruh dan jasad. Masih hidup dia, tapi dia sudah mati. Kenapa? Yang hilang itu keimanannya, padahal ruh dan jasadnya masih bersatu. Jadi wala tamutunna. Maka sebenarnya kalau kita mau pakai tafsirannya lebih sofistik, bahkan dalam hidup pun jangan sempat kau keluar dari Islam. Makanya yang tak boleh dilanggar, hierarki yang paling dasar yang tak boleh dilanggar adalah syahadat. Ya, sejahat apapun dirimu, rukun Islam jangan pernah ditinggalkan. Bukan hafalannya. Ini hafalannya udah disetornya. Insya Allah saya hafal rukun Islam. Bukan hafalannya. Syahadatnya benar, sholatnya benar, puasanya benar, berzakat dia, ada rezeki melaksanakan. Ya itulah dimaksud dengan muslimun. Selama kau hidup, kerjakan rukun Islam 5 perkara itu. Paling tidak pinomat kata orang diri. IP jadi nih, nang perbedaan lain, bisa jawab. Itu aja pun jadi itu. Kalau kau tidak bisa mati dalam keadaan beriman, pinomat kau mati dalam keadaan muslim. Itu kesimpulan. Kenapa? Karena Allah faham. Manusia ini sangat tergoda dengan dunia. Jadi Allah turunkan grade-nya sama kayak ketika Rasulullah menjemput sholat dari 50 menjadi 5. Bahkan dalam satu tafsir yang sifatnya futurolog, tafsir pengandaian. Kalaupun seandainya setelah 5 waktu Rasul minta tawaran lagi kepada Allah,
Bahkan Allah bisa turunkan lagi. Karena Allah sebenarnya tidak bergantung kepada kuantitas. Allah sedang melatih makhluk untuk merasa bahwa dirinya adalah hamba. Makanya saya bilang tadi ini di sini, orientasi hidup adalah ridha Allah. Ketika Allah rela menerima kita sebagai abid, abid itu hamba, bukan kain. Kalau orang bilang abid itu kain, abid, hamba. Karena kita semua ciptaan, ya benar, tapi belum tentu kita sebagai hamba. Siapa itu sebagai hamba? Orang yang sudah berikrar kepada Allah. Dimulainya seorang hamba menjadi hamba ketika dia bersyahadat. Benar itu secara syariat. Ketika dia bersyahadat, maka masuklah kita, dapatlah kita kartu tanda anggota, kira-kira itu, KTA, identity card, bahwa kita menjadi seorang Muslim, tapi belum sebagai seorang mukmin. Karena identity cardnya seorang mukmin itu adalah mampu dia menghubungkan rasa taatnya dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa outputnya? Outputnya istiqomah. Asal setiap masak sayur anaknya, asik dibilang mamanya saja keasinan. Asin kali sayur kau, tapi habis. Asin kali sayur kau, habis. Sudah 5 bulan ini dia masak sayur, asik diejek sayurnya keasinan, tapi ini orang tetap masak sayur karena asin yang awalnya menjadi ejekan sudah menjadi kebu. Begitu ini orang tidak masak sayur yang asin, mamanya bilang, kenapa sayur kau tidak asin? Karena dulu asin kau ejek, sekarang asin sudah kau nikmati. Akhirnya gitu, paham gak kira-kira ya? Jadi kata istrinya, aku ini orang Jawa bang, ya, suaminya orang Beliling. Kami biasa kalau masak cabai pakai gula. Setelah dia punya suami 5 tahun, payah pula mulutnya memakan cabai pakai gula. Karena suaminya selalu memaksa istrinya masak cabai pakai gula. Tidak pakai apa-apa, pokoknya cabai yang original. Begitu dia pulang kampung ke kampung istrinya sana, ya, mertuanya masak cabai manis, istrinya kok manis sekali, oleh kehilangan dari orang Jawa ini, kira-kira gitu. Jadi oleh karenanya inilah analogi-analogi yang apa ya, makanya ini yang disebut semua adaptasi rukun Islam dan rukun iman itu tidak sepele. Itu sebenarnya miniaturnya orang-orang beriman, klasifikasi orang-orang Islam yang beriman, sehingga semua adaptasinya itu connecting dalam tubuh manusia. Beriman kepada qada dan qadar itu tidak sederhana itu. Kalau kita sudah menyebut beriman kepada qada dan qadar, sebenarnya kita tidak boleh berpikir masa depan. Harusnya ya, ini mau mempelajari hakikatnya. Tak usah berpikir masa depan, karena masa depan bukan milikmu. Milikmu adalah masa hari ini, evaluasimu masa lalu. Masa depan itu milik Allah yang akan direncanakan oleh akalmu jalannya, tapi hasilnya sudah dibuat oleh Allah. Makanya orang yang percaya pada qada dan qadar, dia hanya berjalan berdasarkan ikhtiar, tidak menghakimi hasil. Jadi dia hanya fokus terhadap usahanya, hasilnya mana? Nanti ada orang yang Allah buat, malah dia tidak merasa bahagia dengan hasil, karena dia sudah terlalu bahagia dengan proses. Anak pesantren, ada nggak sini anak orang tuanya anak pesantren? Ya iya, belum tamat anaknya, pengen kan tamat. Ya mah keluar aja lah, aku nggak tahan lagi di pesantren. Sudah begitu dari kelas akhir anaknya, perpisahan. Ya, perpisahan ini janganlah cepat berlalu, mau pula dia lagi balik. Coba. Begitu dia keluar dari pesantren itu, berkunjung di pesantren itu sebulan sekali. Macam mana? Karena ada orang, dia terhipnotis dengan tujuan, padahal dia sudah Allah beri rasa nikmat terhadap proses. Jadi oleh karenanya, sebenarnya kalau orang-orang yang mau pakai paham hakikat itu, sebenarnya tidak usah terpengaruh dengan hasil. Nggak apa-apa, jalan aja proses. Jalan
di situ. Karena kadang-kadang proses itulah yang membuat kita bisa menikmati. Oke ya, jadi itu orientasi itu. Ridha Allah, ridha Allah. Makanya ada ridha Allah fi ridha walidain. Itu benar. Rasulullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah adalah sebab ridhonya ya, dan murkanya Allah itu disebabkan karena murkanya. Kemana konsiderannya? Konsiderannya kepada doa. Ini pendekatan tasawuf ya. Konsiderannya pada doa. Kalau orang tua sudah berhenti mendoakan anaknya, maka berhentilah Allah meridhoi anaknya. Bergantilah menjadi kemurkaan. Maka sebenarnya yang nggak boleh berhenti antara orang tua dan anak adalah doa, bukan transfer bulanan. Iya, transfer bulanan boleh silakan. Tapi yang nggak boleh berhenti adalah doa. Karena disitulah letak murkanya atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau perlu agak tradisional sedikit kita, ya, izinkan saya menggalinya lebih antropologi. Kenapa setiap anak asal keluar rumah mau sekolah atau mau kemana pun cium tangan orang tua? Secara simbolik disitulah letak doanya. Jadi kan orang-orang dulu kan membudayakan itu. Tapi kalau kita mau ambil energi spiritualistiknya yang saya sebut itu, disitulah letak. Kalau orang tua pada saat itu lupa mendoakan anaknya, pada saat anaknya menyalam orang tuanya ingin keluar rumah, pada saat itulah terselip doa. Ya. Kan tidak mungkin ada orang tua begitu salam, mampuslah kau ya nak. Paling tidak hati-hati di jalan. Paling tidak itu. Bahkan ada seorang anak yang sangat tradisional. Kenapa kau tidak pergi nanti terlambat? Belum salam mama. Rupanya mamanya tidak keluar-keluar dari kamar mandi. Coba. Tidak apa. Karena memang kita perlu isyarat itu untuk menegaskan bahwa yang tidak putus antara kita dengan anak dan anak dengan kita adalah doa. Makanya kalau anak lagi jauh, begitu telepon sama orang tuanya, di akhir telepon sampaikan, jangan lupa doakan ayah dan anak, jangan lupa doakan mama. Mama ini baper kali. Tidak apa-apa. Baper-baper tidak apa-apa. Yang penting kita saling doa. Baik, kita lanjut ya. Ciri-ciri ridha Allah. Nah, ini dia ya. Amanah. Jadi sebenarnya amanah ini kalau kita pakai prinsip dunia, Pak, Bapak Ibu, bekerja itu semua orientasinya adalah amanah. Amanah ini adalah profesional. Gini, Pak. Profesionalisme yang teologi. Bagaimana profesionalisme yang teologi? Dia melakukan profesionalismenya bukan karena dia ingin dipuji oleh tuannya, tapi karena dia menganggap profesionalisme ini bagian dari ciri khas kehambaannya. Perintah Allah. Maka nanti ada orang yang profesional lalu dipuji oleh bosnya, dia tidak pernah merasa bahagia dengan pujian itu. Karena evaluasinya adalah apakah profesionalisme saya ini membuat saya tetap taat kepada Allah. Begitu nanti orientasinya. Makanya nanti kenapa ada orang yang tidak pernah sombong padahal dia dipuji oleh teman sejawatnya? Karena kesombongan sudah tidak miliknya. Kesombongan itu sudah benar-benar milik Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan, dia berharap memang karena pujian dari karena tanggung jawab dirinya kepada Allah. Itu yang profesionalisme yang sangat teologis. Jadi kalaupun semua mengerjakan, kenapa datang kantor tepat waktu, kenapa pulang tepat waktu, kenapa mengerjakan pakai tupoksi, ya memang karena tanggung jawab Allah kasih amanah. Itu orang yang masuk pada ridho. Jadi kalau orang yang menolak jabatan itu, apakah itu teologi? Kalau menurut saya enggak juga. Saya ini sudah belajar sufi ini Pak, saya enggak menolak jabatan. Enggak begitu juga, salah juga itu. Karena kalau kita pinjam teorinya Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, katanya sufi itu ada di tengah kerumunan manusia, tidak berkurung di dalam rumah. Itu menurut Al-Ghazali. Jadi kata Al-Ghazali, kalau kau bilang kau hari ini tidak berdosa karena kau tidak keluar rumah, itu bukan sesuatu yang menantang. Tapi kalau kau
bilang hari ini kau tidak melakukan dosa, padahal kau berada di tengah kerumunan manusia yang banyak, barulah itu kau disebut sebagai sufi. Jadi sebenarnya menantang. Makanya kalau ada manusia memberi amanah terhadap jabatan, beristikharahlah, berikhtiarlah, doakanlah kalau dianggap itu memang amanah, jalankanlah. Tapi menjalankannya tetap pakai tupoksi yang sangat teologis. Jadi makanya tasawuf modern yang saya sebut itu adalah bukan kita menghindari dunia, tidak. Kita sekarang sedang memanage dunia ini untuk beradaptasi dengan kepentingan teologi kita. Bukan kepentingan teologi kita disuruh beradaptasi dengan dunia, bukan. Terbalik. Kepentingan dunia ini harus beradaptasi dengan teologi. Begitu dia menjadi pejabat, begitu dia menjadi orang hebat, apa akad dan ikrarnya memudahkan urusan orang. Nah, itu amilus sholihah, kan perintahnya amanu wa amilus. Amanunya apa? Tidak tinggal perintah Allah. Zikirnya jalan, tetap lebih tawadu, dekat kepada Allah. Itu amanu, karena amanu itu sangat individualis. Amilus sholihahnya apa? Apapun yang bisa kau bantu orang, bantu. Kemudahan apapun yang bisa kau mudahkan urusan, mudah. Jalan apa yang bisa kau lapangkan orang pada saat dia sempit, lapangkan. Kenapa? Karena saat itu kau punya power, punya jabatan, bisa kau lakukan. Tapi jangan dengan cara yang salah. Nah, itu. Makanya inilah prinsip di mana manusia memudahkan urusan orang. Jadi amanu wa amilus sholihah. Coba cek nanti ayat-ayat Al-Quran. Hampir semua kalimat amanu yang dihubungkan Allah dengan perbuatan sosial pasti amilus sholihah. Tidak ada ayat amilus sholihah dulu baru amanu. Amanu dulu baru amilus sholihah. Karena hubungannya simbiosis, hubungannya punya sebab. Jadi amanah. Makanya orientasi terhadap pekerjaan nanti itu ya keikhlasan. Makanya yang disebut orientasi terhadap pekerjaan itu adalah keikhlasan. Itulah orang yang amanah. Yang kedua, takut salah. Takut salah ini sebenarnya bahasa kalau kita kembali kepada bab taubat dulu. Nah, bab taubat dulu, takut salah. Takut itu bukan rasa yang diwujudkan oleh jasmani, tapi takut itu rasa yang diwujudkan oleh batin. Ada orang rasa mie instan, nanti pedas sekali. Tapi begitu dimakannya habis juga nyamuk, walaupun udah jadi itu takutnya belum berbekas. Takut yang disebut di dalam bab ridho ini adalah takut yang menyebabkan jasmani berhenti berbuat atau menghindari perbuatan. Itulah takut.